Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6 dalam mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi. Kali ini kita akan membahas materi tentang Asosiasi Petani dan Dewan Komoditas dengan dosen pengampu Pak Gunawan, Bu Lela, dan Pak Hasan. Di sini saya Mali Catus Yusri Arsinda bersama Dewi Lestari, Dini Rosalia, Ilham Adi Irfansyah, Kairunisa Lili Hastina, dan Yasmin Siti Zara Aziza. Di sini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang materi Asosiasi Petani dan Dewan Komoditas yang terbagi dalam 3 garis besar materi, yaitu yang pertama adalah Kelembagaan Petani, yang kedua adalah Asosiasi Komoditas Pertanian, dan yang ketiga adalah Dewan Komoditas Pertanian. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Dini. Silakan. Kelembagaan petani. Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan, keluarga, negara, agama, dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Kelembagaan petani yang dimaksud di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas yang berupa organisasi keanggotaan atau kerjasama, yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama. Selanjutnya adalah materi dari peran kelembagaan petani. Yang pertama adalah interorganization tax atau dapat disebut dengan memediasi masyarakat dan negara. Yang kedua adalah resource tax atau yang dapat kita artikan sebagai mencakup mobilisasi sumber daya lokal dalam artian tenaga kerja, modal, material, dan informasi, serta pengelolaan dalam pencapaian tujuan masyarakat. Yang berikutnya adalah service tax atau pelayanan mencakup permintaan, pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal. Dan yang terakhir adalah extra organizational tax atau yang dapat kita sebut memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar. Prinsip-prinsip kelembagaan petani ada 3. Yang pertama yaitu prinsip otonomi atau spesifik lokal, di mana prinsip otonomi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu prinsip otonomi individu dan otonomi desa. Prinsip otonomi individu adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta. Yang kedua yaitu otonomi desa atau spesifik lokal. Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri. Lalu prinsip kelembagaan petani yang kedua yaitu prinsip pemberdayaan. Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan kepemimpinan, sosial ekonomi, politik, dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip kemandirian lokal. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini. Materi yang berikutnya yaitu tentang Asosiasi Komoditas Pertanian. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Untuk meningkatkan posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola usaha tani dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik. Pembentukan asosiasi ini dapat diinisiasi oleh para petani yang telah mengelola usaha tani secara intensif. Selanjutnya, dapat ditingkatkan menjadi organisasi formal, berbadan hukum dengan susunan, jumlah, dan jangka waktu kepengurusan asosiasi disusun secara efisien dan demokratis. Selanjutnya, tugas-tugas Asosiasi Pertanian. Yang pertama adalah menampung dan menyalurkan aspirasi petani. Yang kedua, mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
Yang keempat, mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima, mendorong persaingan usaha tani yang adil. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi dan membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. Kemudian mengenai faktor-faktor yang menguatkan asosiasi, diantaranya yang pertama yakni asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri. Kemudian yang kedua adanya pengurusnya yang berasal dari para petani dan dipilih secara berkala. Kemudian yang ketiga yakni memiliki kekuatan kelembagaan formal. Kemudian yang keempat yakni yang merupakan faktor yang menguatkan asosiasi yakni bersifat partisipatif. Kemudian, upaya dalam meningkatkan posisi tawar petani ya melalui konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dari produksi hingga pemasaran dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian. Yang pertama adanya kolektifikasi modal, kemudian yang kedua kolektifikasi produksi, kemudian yang ketiga adanya kolektifikasi pemasaran. Nah, dari hal itu adanya wujud kemandirian ekonomi. Dari wujud kemandirian ekonomi itu sendiri, yakni menurut Verhagen tahun 1996 mengatakan bahwa kemandirian atau self-reliance adalah suatu suasana atau kondisi tertentu yang membuat seorang individu atau sekelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan individu ataupun kelompok. Kemudian menurut Sudijanto tahun 2004, kemandirian petani itu meliputi yang pertama kemandirian material, kemudian yang kedua kemandirian intelektual, dan yang ketiga kemandirian pembinaan, serta yang terakhir yakni sebagai manusia yang interdependensi. Yang selanjutnya yakni dampak positif pembentukan asosiasi komoditas pertanian bagi petani. Dampak positif diantaranya adalah 1. Banyaknya permasalahan pembangunan pertanian. Yang kedua, petani memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program. Yang ketiga, yang berhak mengambil keputusan mengenai tujuan yang ingin dicapai adalah petani itu sendiri. Dan yang keempat, mereka lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program jika ikut bertanggung jawab di dalamnya. Materi selanjutnya yaitu Dewan Komoditas Pertanian. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani. Dewan Komoditas Pertanian Nasional bersifat nirlaba, mandiri, profesional, dan mampu mengelola dan mengembangkan tugas dan fungsi lembaga. Dewan Komoditas Pertanian Nasional dibentuk di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Untuk unsur-unsur organisasi Dewan Komoditas Pertanian itu ada 6, di antaranya yaitu tokoh masyarakat, petani, dan pelaku usaha, asosiasi komoditas pertanian, pakar, akademisi, dan konsumen produk dan jasa agribisnis. Untuk tugas Dewan Komoditas Pertanian di antaranya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha mengenai pengembangan agribisnis. Yang kedua, memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengenai pengembangan agribisnis. Yang ketiga, memberikan data, informasi, dan masukan kepada pemerintah daerah atau pelaku utama dan pelaku usaha. Yang terakhir yaitu membantu mediasi antar asosiasi komoditas pertanian. Materi berikutnya yaitu peran penyuluh pertanian dalam pembentukan organisasi petani. Yang pertama, penyuluh pertanian sebagai pembimbing. Seorang penyuluh adalah pembimbing dan guru bagi petani dalam pendidikan nonformal. Penyuluh memiliki gagasan yang tinggi untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan pertanian yang berasal dari petani maupun keluarganya. Yang kedua, penyuluh pertanian sebagai organisator dan dinamisator. Indikatornya yaitu arahan pembentukan kelompok tani, kesempatan dalam menentukan program kerja, memandu dalam penyusunan RDK atau RDKK. Yang ketiga, penyuluh pertanian sebagai konsultan. Yang keempat, penyuluh pertanian sebagai pendidik. Yang kelima, penyuluh pertanian sebagai pemimpin. Dan yang terakhir, penyuluh pertanian sebagai penasehat.
Baiklah teman-teman, berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami tentang materi Asosiasi Pertanian dan Dewan Komoditas. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kata, kami sekelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.